Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan pada teman-teman, terutama khususnya untuk subscriber ya, mengenai tentang sistem budidaya ikan lele di media galon. Nah, yang saya ingin jelaskan dalam video kali ini adalah mengenai tentang penyebab kenapa ketika kita awal tebar bibit ikan lele di media galon itu kok terkadang bibit ikan lelenya itu menggantung, ataupun ikan lelenya itu mati ya, ataupun ikan lelenya itu tidak nafsu makan ketika kita kasih makan. Itu apa penyebabnya? Nah, untuk teman-teman yang sudah mencoba ataupun mau belajar mengenai tentang budidaya ikan lele dalam galon, silahkan teman-teman tonton video ini dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara dalam budidaya ikan lele di media galon. Oke, tanpa panjang lebar saya akan jelaskan ya. Yang pertama, penyebab ikan lele kenapa ketika kita awal tebar itu kok menggantung. Nah, ikan lele menggantung ketika kita awal tebar di media galon itu hal yang wajar ataupun umum terjadi, tidak hanya di galon saja. Bahkan di kolam-kolam besar pun ikan pasti ketika kita awal tebar, dia pasti umumnya ada beberapa yang menggantung, bahkan terkadang asal tidak semua ya, ada beberapa yang menggantung asal tidak semua. Kalau menggantung semua itu bisa diindikasikan ikan sakit ya, ataupun ikan terkena parasit atau jamur. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya ketika kita awal tebar itu kok ikannya supaya tidak menggantung? Caranya, selang kita tebar pada media galon, kita nunggu sampai 1-2 jam kita kasih makan ya. Nah, pakan yang kita gunakan kalau bisa itu kita rendam dengan air. Kita siapkan pakan 1 sendok ya, 1 sendok makan, kita rendam dengan air sampai dia mengembang. Setelah itu kita kasih makan ikan-ikan tersebut dengan jumlah porsi yang sedikit supaya dia perutnya itu ada isinya. Biasanya ketika kita membeli bibit itu di tempat petani ataupun si penjual toko-toko ya, toko-toko yang pinggir-pinggir jalan, biasanya ikan lelenya itu dia dipuasakan sehingga perutnya kosong dan dia umum terjadi menggantung seperti ini ya. Nah, kita isi dengan pakan yang dibibis terlebih dahulu sampai kurang lebih kita pemberian pakan bibisan itu kita lakukan sampai 1-2 hari ya. Pokoknya misal kita belinya pagi ya, kita pagi itu 1 jam kemudian kita kasih makan, lalu sorenya dan malam harinya. 1 hari kita kasih pakan 3 kali, kalau kita nggak sempat ya 2 kali sehari. Nah, setelah kita sudah memberikan pakan dengan kita cara dibibis, apakah ikan tersebut masih dalam kondisi menggantung atau tidak? Nah, kalau memang ikannya masih dalam posisi menggantung, itu juga bisa disebabkan karena faktor ikan sakit ya, mungkin karena biting. Biasanya biting itu ikannya kayak kurus gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman coba amati ikannya, kalau dia kurus ya itu bisa disebabkan karena ikan biting tadi. Nah, yang berikutnya yang sering dialami oleh teman-teman ketika awal tebar yaitu adalah ikan mati ya. Nah, apa penyebabnya? Ini coba teman-teman koreksi ya, yang sudah praktek di budidaya ikan lele di media galon. Coba teman-teman koreksi, siapa tahu salah satu yang saya sebutkan ini terjadi pada teman-teman. Penyebab dari ikan lele mati ketika kita awal tebar yaitu adalah, pertama, media galon itu ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Coba teman-teman amati, itu yang pertama. Yang kedua, pemberian pakan yang terlalu berlebih. Nah, terlalu berlebih itu bagaimana? Ketika teman-teman memberikan pakan, usahakan jangan sampai ada sisa yang mengambang di atas permukaan galon ya. Pastikan pakannya itu cukup. Kita maka dari itu banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, porsi atau takaran ketika kita memberikan pakan pada bibit ikan lele atau ikan lele yang di galon itu berapa? Saya mau jawab pakai takaran sendok teh itu kebanyakan ya, tapi kalau untuk ini teman-teman ya, untuk supaya teman-teman tahu, ini saya kasih edukasi. Ketika kita memberikan pakan, kita kasih pakan itu dengan cara 3 jari ini, kita jumput ya, dan kita kasihkan pada ikan 3 jari ini. Jangan 5 jari ini ya. Kalau 5 jari terlalu kebanyakan, 3 jari. Jadi sejumput ya. Nah, sejumput. Kalau kita amati ikannya itu kurang, barulah kita ambil lagi. Seperti itu.
Nah, kalau kita memang tangannya itu tahu takut bau, kalau mungkin kita mau berangkat kerja, wah ini kalau saya pakai tangan nanti bau, teman-teman bisa menggunakan sendok ya. Ada sendok apa ya, kalau nggak salah itu, pokoknya kalau teman-teman pakai takaran sendok teh itu kita kasih sepucuk aja lah, sepucuk sendok teh ya, kita kasih kira-kira kan sedikit-sedikit aja supaya tidak kebanyakan. Kalau kebanyakan itu bisa mengakibatkan penumpukan pakan, dan itu bisa mengakibatkan jamur ya, atau bakteri yang bisa menjangkit virus pada ikan lele, sehingga ikan lele bisa mati. Nah, penyebab yang berikutnya yang harus teman-teman ketahui, kenapa ikan lele ketika kita awal tebar itu kok ikannya mati, itu bisa disebabkan karena ketika kita membeli bibit itu dalam kondisi yang sakit ikannya, tidak dalam kondisi yang sehat. Nah, coba teman-teman perhatikan ciri-ciri bibit ikan lele yang sehat bagaimana, Bang? Ciri-ciri bibit ikan lele yang sehat, ketika kita beli bibit, bibitnya itu agresif ya, tidak menggantung ya, tidak menggantung ya, agresif naik turun seperti itu, dan tidak ada ciri luka ya. Ciri luka maksudnya adalah mungkin kulitnya itu ngelupas, ada merah-merah gitu, ada luka ya, walaupun dia kelihatan luka kecil ya, tapi itu kalau teman-teman biarkan, itu sebenarnya itu adalah jenis penyakit jamur ya. Kalau teman-teman biarkan itu bisa mengakibatkan kematian pada ikan lele. Nah, yang berikutnya yang saya ingin bahas adalah mengenai tentang proses budidaya ikan lele, bagaimana cara yang tepat untuk merawat bibit ikan lele. Dalam proses budidaya ikan lele ya teman-teman, cara yang tepat dalam merawat bibit ikan lele ataupun metode yang saya gunakan ini, teman-teman bisa dicatat ya, ataupun diperhatikan kata-kata saya ya. Dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini, karena banyak sekali dari teman-teman, Bang, budidaya ikan lele di media galon itu apakah menggunakan probiotik, apakah menggunakan obat-obatan, apakah menggunakan antibiotik atau probiotik jenis tertentu? Tidak, teman ya. Bahkan ini tidak menggunakan mesin sama sekali, ataupun mesin aerator, water pump, dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok ini bisa hidup? Ya karena saya mempelajari, yang pertama adalah jumlah kapasitas sebar ya. Yang kedua, kualitas air kita harus perhatikan. Untuk teman-teman, jangan mungkin ya, kadang teman-teman ini yang saya maklumi adalah ketika teman-teman menonton video itu tidak tonton sampai full ya, sampai habis. Maka dari itu teman-teman, kadang itu sudah saya jelaskan dalam video tersebut, tapi teman-teman masih aja ditanyakan. Nah, itu saya sudah tahu, ini orang ini pasti tidak menonton video saya dari awal sampai akhir. Dalam prosesnya budidaya ikan lele, supaya ikan kita dalam kondisi yang sehat dari awal sampai akhir ya, sampai akhir insya Allah semua kan atas kehendak Allah ya teman, tapi kita juga yang harus mengusahakannya. Jadi media ini juga berpengaruh. Media ini, teman-teman ada juga yang bertanya kan, ini apakah ikannya nggak loncat? Sebenarnya kalau untuk ketinggian segini itu pasti ikan loncat teman ya, pasti loncat. Kalau ukuran ikan lele sudah sebesar jari atau 1 jempol gini, pasti loncat. Nah, maka dari itu saya sarankan pada teman-teman supaya potongan ini jangan sampai mengikuti saya. Kita pakai galon yang utuh tapi dilubangin aja. Nah, kenapa saya potong? Karena tujuan saya ini membuat konten supaya ketika saya proses pembersihannya itu lebih cepat ya. Saya harap teman-teman sudah paham ya. Nah, untuk kalau bibit masih kecil-kecil gini itu nggak loncat ya. Nah, ada tambahan lagi, ketika teman-teman memberikan budidaya ikan lele di galon, usahakan kasihlah lubangan-lubangan ya. Ini kan ada batas air, ini saya kasih lubangan, ada banyak ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ketika menambahkan air itu mudah ya. Kita nggak perlu tuang airnya dan kita taruh lagi ya. Kalau teman-teman budidaya ikan lele itu kita langsung isi air aja, jadi airnya tetap kualitasnya masih tetap bagus ya, kadar oksigennya bagus, dan ikannya tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, untuk teman-teman juga ketika meletakkan media galon ini, saya sarankan jangan langsung terkena paparan sinar matahari secara langsung, karena itu bisa mengakibatkan ikan lele teman-teman itu nanti medianya overheat. Sorry teman-teman ya, overheat
sehingga ketika teman sudah medianya sudah overheat, itu ikannya nanti pasti akan mati karena kepanasan. Jadi saya sarankan kita letakkan di samping rumah ya, ataupun di depan rumah juga bisa, tapi ada tapinya, kita harus kasih penutup. Misal ini kan saya buat tingkat ya, tujuan saya buat tingkat adalah supaya yang bagian bawah ketutup dengan yang atas tutup dengan atasnya lagi ya, yang bagian atas baru saya kasih penutup, seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman juga kan bisa menginspirasi, bisa terinspirasi. Wah, ini pakai baja ringan, mungkin teman punya rak-rak ataupun meja-meja yang nggak kepake, itu kan kita bisa fungsikan ya, seperti itu teman ya. Dan untuk jangka masa panen dari budidaya ikan lele di media galon ini itu tergantung dari jumlah ukuran tebar ya teman ya. Kalau kita tebarnya di ukuran 34, 35 itu kita bisa panen di usia 3 bulan lebih dikit. Terkadang juga 2 bulan lebih dikit ya, ataupun 2 bulan setengah lebih dikit lah. Kalau 2 bulan nggak bisa. Nah, kalau untuk ukuran 46 teman-teman bisa panen ikan lele itu di usia 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Kalau ukuran 57 itu panennya itu di usia 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Seperti itu teman ya. Jadi kenapa kok dari teman-teman, wah itu punya saya kok lama ya, kenapa ya? Coba teman ingat-ingat teman-teman ketika tebar itu ukuran bibitnya itu berapa. Jadi tidak bisa kita beli bibit seenak kita, beli yang harganya murah tapi berharap panennya cepat, nggak bisa ya. Kalau teman-teman beli bibitnya seukuran jari ini ya, itu kurang lebih sekitar 2 bulan ya, itu 2 bulan setengah itu bisa panen ya. Tapi kalau segini itu barulah 2 bulan panen ya. Tapi itu pun kita kembalikan lagi kepada proses perawatan ya teman-teman. Jadi tidak langsung saya vonis ini 2 bulan panen ya. Jadi kita kembalikan lagi ke dalam proses perawatan kita. Apakah ketika kita merawat bibit ikan lele itu dalam maksimal ataupun tidak, prosesnya maksimal atau tidak, maksudnya pemberian pakannya itu kita jadwal sehari 3 kali terus, dan pemberian pakannya pun kita harus sesuaikan, jangan sampai kita membeli pakan dengan kadar protein yang rendah ataupun dengan harga yang murah ya. Pakan yang saya rekomendasikan untuk budidaya ikan lele di media galon adalah pakan PF 1000 dan min 1, itu aja, nggak usah beli yang lain ya. Tapi untuk merek terserah teman-teman, beli merek apa aja boleh, PF 1000 dan min 1. Nah, untuk mungkin kalau teman budidaya 100 ekor itu mungkin kalau sampai besar, sampai panen itu mungkin kita habis kurang lebih sekitar berapa, tergantung nanti kita bisa itu kok teman-teman ya, jumlah pengeluaran itu nanti dagingnya itu masuk langsung ke ikan. FCR-nya berapa ya, saya lupa teman-teman, pokoknya ada hitungannya. Itu 1 kilo pakan itu jadi berapa kilo daging gitu ya, atau berapa on daging. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman. Jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman ya. Apabila ada suatu kesalahan kata dari saya dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan video mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Dan untuk teman-teman, jika video ini bermanfaat, silahkan share ke media sosial teman-teman ya. Dan saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.